morning, Cauan dan selamat pagi. Sambungan isi buku yang ke-39. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka semua permasalahan yang kita alami Tuhan sudah mengetahui dan Ia siap membantu, dan tanpa berdoa hidup kita tidak lengkap. Berapa sering kita melakukan puasa untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik, atau berpuasa untuk bertobat, dan berpuasa supaya mempunyai satu perubahan dalam hidup. Masalah keuangan bisa enggak dari hasil kerja kita untuk diutamakan kepada janji Tuhan yang harus kita utamakan, karena harta yang kita sisihkan itu tidak akan berkurang dan tak akan bisa dicuri atau diambil oleh siapapun, dan itulah yang Tuhan inginkan. Karena jika kita sudah memberi yang utama kepada Tuhan, maka secara langsung Tuhan pun mau melindungi sisa yang kita peroleh dan tidak menyanyiakan kebutuhan itu yang kita butuhkan setiap bulan. Tetapi jika kita mengutamakan kebutuhan kita yang dulu, maka uang hasil kerja sebanyak apapun pasti tidak aman, terbuang tanpa bisa kita lindungi, karena Tuhan benci akan keserakahan yang kita miliki hanya untuk pribadi. Sedangkan kita dapat harta itu atas pertolongan Tuhan. Jika kita mengenal Allah, segala kebutuhan yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Namun bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun sudah diberkati dalam hidupnya, namun ia tetap merasa punya kekurangan, dan itu adalah hal yang sangat tidak baik bagi orang yang selalu tidak mensyukuri akan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, sekalipun kehidupannya pas-pasan, namun ia selalu mensyukuri dan tahu bahwa kebutuhannya tidak kekurangan, dan lebih merasa tenang dalam menghadapi kehidupan. Kita harus memberi contoh yang baik, baru kita bisa memberikan contohan kepada orang lain. Kehidupan seseorang yang benar, janganlah ia sekali-sekali mengikuti ajaran yang salah. Sebab jika kebenaran hidup kita dikalahkan oleh kesesatan, maka akan hancurlah kita. Jika berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan mengetahui, dan jangan putus asa untuk berusaha supaya mendapatkan segala keinginan itu. Tuhan bisa untuk mengetahui segala kebutuhan manusia, dan semua itu tersedia, jadi tergantung manusianya punya kepercayaan tidak kepada penciptanya. Tuhan telah menyediakan jalan kebenaran bagi setiap manusia, dan jika orang mau untuk mendapatkan, maka segala sesuatu tersedia oleh Tuhan. Namun tidak semua orang mau untuk ambil itu karena dianggap tidak mudah. Tetapi kepada orang yang bersedialah yang bisa untuk melakukan dan dapatkan itu. Sebelum kita mengenal siapa yang memberi kita hidup, siapa yang merencanakan hidup, siapa yang menolong kita, dan siapa yang patut kita percaya, kita pasti berkata, saya melakukan segala sesuatu adalah dari diri pribadi. Tetapi segala sesuatu yang kita anggap adalah kemampuan kita, berarti kita belum mengenal apa yang sebenarnya yang telah kita dapatkan itu, bahwa bukanlah kemampuan kita, melainkan Tuhan yang begitu kaya akan segala-galanya. Karena sekalipun manusia melangkah kemana ia mau berusaha, namun Tuhan telah menetapkan langkah orang itu, dan Tuhan telah menyediakan apa yang kita mau. Namun haruslah kita mengerti dan berterima kasih untuk mengubah cara pandangan kita, supaya kita berubah cara hidup kita untuk berserah dan berharap kepada Tuhan. Itulah jalan kebenaran hidup harus kita lakukan. Tuhan mau agar kita bisa memberi dan merubah apa yang dikehendaki-Nya. Baru Tuhan
sebagai manusia, jika tidak patuh kepada Tuhan, maka hidup yang kita dapati akan rugi sekalipun hidup kita berlimpah dengan harta, karena harta kekayaan tidaklah abadi, cuma bisa kita gunakan semasa hidup. Namun kepada orang yang patuh dan menghargai hidupnya, hidup sederhana, maka yang ia dapatkan dalam hidup ada dua keberuntungan, yaitu keberuntungan di duniawi dan keberuntungan di dunia akhirat. Pertanyaan, apa keputusan kita dalam hidup? Gadis-gadis yang bijaksana selalu membawa sikap yang baik dan bisa membawa kepribadian yang bisa dia jaga, karena dengan kedemikian di saat waktunya tiba dalam pencobaan, maka mereka bisa bertahan. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh yang tidak bisa menjaga kepribadiannya dan tidak bisa membawa dan memelihara segala kekudusan dalam hidupnya, sehingga di saat dia menerima tantangan tidak bisa bertahan dan akhirnya jatuh. Di saat kita lemah, apa yang harus kita lakukan? Memang berat untuk melakukan sesuatu hal untuk bisa kita kuat. Maka janganlah kita lupa untuk berusaha, sekalipun ada yang menahan untuk kita sebelum bertahan, dan dengan rendah hati kita melakukan doa. Walaupun doa kita tidak secara langsung dikabulkan, tetapi jangan mudah putus asa untuk terus berdoa, sebab jika kita tidak putus asa untuk melakukannya, maka kemurahan Tuhan pasti memberi bijaksana supaya apa yang kita doakan, Dia akan menentukan hal-hal yang baik untuk kita miliki. Dengan demikian, jangan jalan yang tepat untuk kita lakukan. Memang menjalankan hidup ini tidak mudah semasa kita hidup. Masalah itu selalu timbul, baik ringan maupun berat. Dengan demikian, jika kita tidak bisa mengatasinya dengan sabar, maka masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan. Dan kita bisa menghadapi masalah itu dengan berserah kepada Tuhan dan mau dengan rendah hati melakukan apa yang telah Tuhan tentukan. Kita harus bisa menyesuaikan. Di saat kita punya masalah, dengan rendah hati dan sabar, orang yang bertindak dengan hati-hati, maka ia melewati hidup dengan baik. Orang yang selalu bisa menjaga hati akan merasakan lega dalam menghadapi sesuatu. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan menerima jawabannya. Jangan kita meremehkan kebenaran dan kita anggap tidak berarti, dan jangan hal yang berharga tidak kita anggap berharga. Itu akan menjatuhkan kita dalam menghadapi berbagai masalah. Kita perlu jernih, berpikir bukan dengan kata-kata dan melakukan tanpa masuk akal. Saat memberi, jangan dipikirkan pemberian itu. Kumpulkanlah harta di surga, bukan di dunia, supaya harta tidak dapat dicuri. Orang yang ingin memiliki nama besar dan sukses dalam hidup harus banyak melayani dan memberi baik itu sukses apapun. Oke, saya sekian dulu yang isi buku yang ke ini 39, berhubung yang ke 40-nya juga ini lumayan panjang ya. Wah, lumayan panjang ya. Oke, ini panjang-panjang isi bukunya ya. Oke, sampai 39 saja. Semoga Anda puas untuk mendapatkan inspirasi, motivasi pada pagi ini. Oke, luar biasa, luar biasa.